Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul arsy rafi'ut darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla a'malina salihah fi syahri Ramadan wa a'id alaina Ramadana sanawatin adidah. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Judul materi kita pada sore ini tentang 7 amalan utama di bulan Syawal. Secara bahasa, Syawal itu artinya adalah peningkatan dan juga ketinggian. Irtafa'at darajatul hararah, meningkatnya derajat panas. Pada waktu itu, kalau pada bulan Syawal, maka biasanya di Arab ya, itu meningkatnya kantung-kantung susu unta sehingga siap untuk kawin. Nah, jadi pada saat itu kondisinya atau bulan-bulan itu dinamakan sesuai dengan musimnya ya. Kalau Ramadan itu adalah kaitannya dengan cuaca yang sangat panas ya, panas yang membakar, yang diidentikan dengan membakar dosa-dosa. Sehingga pada bulan Syawal ini terjadi peningkatan. Yang dimaksud peningkatan, apakah setelah Ramadan ini meningkat secara kualitas kuantitasnya melebihi Ramadan, itu sesuatu yang tidak mungkin ya, karena kalau kita lihat dalam beberapa dalil ya, bahwasanya Ramadan itu sebagai puncak amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam hadits ini disampaikan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah ini bersungguh-sungguh di bulan Ramadan melebihi daripada kesungguhan beliau pada bulan-bulan yang lainnya. Dan khususnya wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Khususnya di 10 hari yang terakhir itu menjadi puncak yang paling puncak. Sehingga untuk melebihi kualitas dan kuantitas amal menyamai Ramadan itu tidak mungkin ya. Sehingga standarnya adalah sebelum Ramadan. Kita meningkat pada saat beramal ini, standarnya adalah pada saat sebelum memasuki Ramadan. Ramadan sebagai pengkondisian, kemudian setelah itu kita ya agak turun ya. Kalau kita pada bulan Ramadan memang kita dikondisikan untuk memiliki semangat. Di hadis ini berikutnya, karena Nabi ajwadun nas bil khair. Beliau adalah manusia yang paling dermawan dalam masalah kebaikan ataupun harta benda. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan, dan yang paling dermawan beliau puncaknya pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, pada saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi paling tidak kalau kita di bulan Ramadan kemarin bisa tilawah setiap harinya, dan pada saat akhir Ramadan kita barangkali ada yang sampai khatam
lebih dari 1 kali ya, baca 30 juz, ada yang mungkin 2 kali. Ada salah seorang santri saya itu khatamnya 9 kali. Alhamdulillah ya, masih usia SMP padahal. Dan ada yang salah satu tim guru kami ada yang sampai 11 kali, alhamdulillah. Dan ada, saya mendengar cerita kemarin, ada seorang guru besar, profesor, khatam sampai 13 kali. Masya Allah. Ya, tentunya kalau sekapasitas profesor kan bukan orang pengangguran ya, pasti sibuk ya, melebihi kita, tapi bisa khatam sampai 13 kali. Ini berita-berita seperti ini perlu untuk kita dengarkan ya, supaya kita tidak merasa bangga dengan amal-amal yang sudah kita lakukan ya. Kita sudah begini begitu, tetap namanya syukur ya, tetap kita syukuri. Tapi supaya kita tidak merasa aman dan bangga dengan amal-amal yang kita lakukan, kita harus ada pembandingnya. Nah, pembanding dalam hal ibadah itu yang lebih tinggi, nah, supaya kita terpacu punya obsesi ya, mencontoh yang lebih tinggi itu. Kalau pembandingnya yang lebih rendah, kita merasa aman dan seolah-olah sudah lebih bagus, lebih baik. Nah, kalau merasa lebih bagus dan merasa lebih baik dalam hal ibadah, ini penyakit. Penyakit ujub atau penyakit hurur ini berbahaya. Lebih berbahaya daripada penyakit dosa-dosa besar ya. Karena ya berarti orang yang ujub, orang yang hurur ataupun takabur ini mengikuti sikap-sikap daripada iblis dan setan yang merasa lebih baik pada saat itu daripada Nabi Adam. Nah, kemudian yang lebih untuk kita lakukan adalah fokus pada amal-amal yang kontinu. Walaupun itu sedikit, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan tilawah setiap harinya 1 juz, maka ya paling tidak 3/4 atau setengah juz kita baca. Kalau tidak bisa, paling tidak 1/4 juz. Paling tidak kita berinteraksi dengan Al-Quran tiap harinya. Jangan langsung ditinggalkan. Kita mudik, Al-Quran kita tinggal di kota sini, di tempat kerja kita, wah, nanti akhirnya lupa dengan Al-Qurannya. Jadi paling tidak, ahabbul amal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yaitu amal yang kontinu terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun 1 halaman, 2 halaman kita baca kalau tiap hari, lebih bagus daripada kita hanya 1 pekan sekali membaca, mungkin 1-2 juz sekali duduk misalnya. Setiap hari lebih bagus. Kita sholat duha 2 rakaat tiap hari kita lakukan lebih bagus daripada sepekan sekali, walaupun mungkin maksimal 12 rakaat ya. Jadi pokoknya kita usahakan setiap waktu secara kontinu walaupun sedikit. Dan ini memberikan fadilah kepada kita ya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau dia melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim, ketika tidak sedang bepergian dan ketika dia sehat. Ketika dia mukim biasa misalnya sholat duha, kemudian dia musafir karena memakai kendaraan umum, tidak bisa berhenti, maka tidak perlu memaksakan diri untuk sholat duha di atas kendaraan. Nanti menjadi fitnah pertanyaan bagi orang-orang sesama muslim. Itu sholat apa? Belum waktunya zuhur kok sudah sholat misalnya ya. Jadi tidak perlu memaksakan begitu. Kalau membawa kendaraan pribadi dan ada kesempatan mampir misalnya di rest area, silahkan ya, memanfaatkan untuk paling tidak 2 rakaat misalnya begitu ya. Tapi kalau tidak sempat, maka sudah tercatat dia kebiasaan pada saat mukimnya sholat duhanya itu. Ketika kita dirawat di rumah sakit karena sakit harus beristirahat secara total, maka kita hanya melakukan sholat yang wajib saja. Yang sunnah-sunnah tidak bisa kita lakukan, maka kita tercatat di sini dengan kebiasaan. Nah, inilah fadilah.
Kita kalau continue beramal dan ada halangan, maka sudah tercatat dari amal yang kita biasakan. Nah, kemudian untuk pasca Ramadan ini, kita lebih fokus kepada amal-amal andalan. Masing-masing kita punya passion sendiri-sendiri yang tidak sama dengan yang lain. Hal ini kita dapatkan inspirasinya dari Bilal. Satu saat Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Coba ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Fa inni sami'tu taf'ana 'alaika baina yadayya bil jannah. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Jadi sandalnya sudah terdengar, otomatis kan manusianya ada ya. Masa hanya suara sandal tanpa manusia ya, berarti tidak masuk akal ya. Jadi kalau sandalnya masuk surga, maka pasti Bilal juga demikian, insya Allah ya, masuk surga. Apa amal andalmu yang membuatku masuk surga? Kata Bilal, ma amiltu amalan arja inti min anni lam atatohar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur. Ma kutiba li an usolli. Aku tidak melakukan satu amal yang paling aku harapkan untuk mendapat pahala, kecuali apa? Beliau biasa untuk menjaga wudunya ya, dalam keadaan yang suci dari hadas kecil, hadas besarnya. Dan kalau beliau pada saat itu berwudu atau bersuci, baik itu malam ataupun siang, maka dilanjutkan dengan sholat setelah wudu, yang para ulama menyebut sholat tuhur. Sholat sesudah wudu ini kebiasaan yang dilakukan oleh Bilal. Jadi setelah wudu kemudian sholat, ma kutiba li an usolli, sebagaimana yang telah ditetapkan untukku untuk sholat. Artinya beliau apakah 2 rakaat ataukah lebih, itu sesuai dengan keinginannya. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesohihannya oleh Bukhari Muslim, dan lafadz ini menurut versi Bukhari. Jadi ad-dafu adalah suara sandal, gerakan pada saat menapak di bumi itu, Allahu a'lam. Jadi ini juga memberikan petunjuk kepada kita ya, dalam pembahasan bid'ah ini. Bilal melakukannya dengan istihad, tidak konsultasi dulu ya kepada Rasulullah. Tapi akhirnya ketika disampaikan oleh Bilal dan Nabi tidak melarang, maka berarti ini menunjukkan sunnah takririyah, sunnah ketetapan Rasulullah. Amalan sahabi yang dilakukan oleh seorang sahabat kemudian dibiarkan Rasulullah, berarti sudah ditetapkan, diberikan ya semacam legalitas, rekomendasi Rasulullah, dan kita pun juga bisa mengikutinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ini. Jadi Bilal kesukaannya seperti itu, amal yang beliau andalkan ya, bukan pada masa lalunya. Ketika awal-awal Islam beliau disiksa oleh majikannya Umayyah dengan dijemur di padang pasir, dengan ditimpakan batu besar. Itu sebuah perjuangan yang sangat hebat dan butuh kekuatan yang sangat besar. Tapi tidak itu yang menyebabkan dia mendapatkan ganjaran masuk ke surga itu. Justru amal-amal yang sepertinya itu biasa dan semua orang punya potensi untuk menirunya, itu yang menyebabkan Bilal ini dimasukkan ke surganya. Nah, ini bisa kita tiru, amal-amal unggulan. Kemudian kita juga perlu menjaga dan meningkatkan amal andalan itu. Sebagaimana ada seseorang yang memberikan pertanyaan atau barangkali semacam kritikan ya, temannya Imam Malik yang ahli dalam bidang ibadah, kemudian bertanya kepada Imam Malik, kenapa tidak seperti yang bersangkutan ini, yang penanya ini, yang selalu dan sangat intensif dalam bab ibadahnya. Kenapa Imam Malik ini lebih memfokuskan kepada taklim, terutama dalam bidang hadis, tidak sekualitas dan kuantitas dalam bab ibadah seperti penanya ini. Maka Imam Malik menyampaikan alasannya ini, annallaha azza wa jalla qasamal amal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal-amal ibadah itu kepada hamba-hambanya
sebagaimana Allah memberikan rizki. Masing-masing orang mendapatkan pintu dan kunci rezeki yang berbeda-beda. Ada yang dari pintu pegawai, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai majikan, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani. Pintu rezekinya berbeda-beda. Begitu pula ibadah yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam bab yang sunnah, itu masing-masing punya kecenderungan dan kesukaan yang berbeda-beda. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Boleh jadi ada orang yang dibukakan kemudahan untuknya dalam bab melakukan sholat yang sunnah ini, dan tidak dimudahkan untuknya melakukan puasa yang sunnah. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah. Ada orang lain yang diberikan kemudahan untuk melakukan sedekah. Walam yuftah lahu fis siyam, tapi tidak dimudahkan untuk melakukan puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang yang memiliki kemudahan untuk berangkat jihad karena fisiknya kuat, passionnya itu passion berjuang. Walam yuftah lahu fis shalah, tapi dia tidak dimudahkan dalam melakukan sholat. Khalid bin Walid itu menurut ceritanya sangat kuat fisiknya dan sering menjadi panglima. Hobinya itu ya memang perang, passionnya di situ. Tetapi menurut riwayat, Allah alam sejauh mana kebenarannya, ketika disuruh mengimami sholat, yang dibaca adalah surat-surat yang pendek. Artinya dia kemampuannya dalam bab perjuangan dan kemampuan fisiknya. Sementara dari sisi barangkali kalau bahasa sekarang motorik apa untuk hafalan itu ya, itu agak lemah. Nah, kita pun juga seperti itu. Ada orang yang secara finansial kuat sehingga sedekahnya banyak, silahkan. Tapi dalam yang lain agak lemah. Ada yang hobinya itu puasa ya. Ada orang yang tiap hari bahkan puasa, seperti Imam Nawawi itu tiap hari puasa kecuali 5 hari dalam 1 tahun. 2 itu, kemudian ayam mutasyrik 3 itu, selain itu dia puasa terus. Nah, hobinya seperti itu. Nah, jadi masing-masing punya kebiasaan yang berbeda-beda. Wa nashrul ilmi, menurut Imam Malik ini, menyebarkan ilmu wa ta'limu, mengajarkan min afdhali amali birri, di antara amal kebaikan yang paling afdol. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dzalik, dan aku ridho kepada Allah dengan apa yang telah diberikan kemudahan dalam bab ini, yang mungkin itu nggak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Wa ma'adzunnu anna fihi bituni ma anta fihi, dan aku tidak menyangka amal yang Allah mudahkan untukku itu lebih rendah dari amal yang engkau kerjakan. Kamu ahli dalam bidang ibadah, silakan. Dan aku memiliki kecenderungan mengajar. Saya tidak menyangka amal yang aku lakukan lebih rendah derajatnya daripada yang engkau lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khair, dan saya berharap semua di antara kita dalam kebaikan. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu, dan masing-masing di antara kita harus ridho terhadap yang Allah berikan kesempatan kepada kita masing-masing. Jadi tidak perlu kita melihat orang lain, cukup kita lihat diri kita sendiri, tidak kita banding-bandingkan kita dengan yang lain. Ada orang yang mungkin biasa-biasa amalannya, tetapi ternyata hidupnya dan akhir hayatnya husnul khotimah. Kita nggak tahu, barangkali dia punya amal-amal unggulan yang itu dirahasiakan, tidak sebagaimana yang dilakukan pada orang pada umumnya ya. Jadi kita fokus setelah Ramadan ini, kita identifikasi apa yang bisa kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan secara kontinu. Nah, terkait dengan tema kita yang berjudul 7 amalan utama di bulan Syawal ini, yaitu yang pertama adalah puasa Syawal 6 hari, yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis, yang ketiga puasa Ayyamul Bid, yang keempat silaturahim, kemudian yang kelima bersedekah, yang keenam melangsungkan pernikahan, yang ketujuh adalah i'tikaf. Ya, amal-amal ini sebagian memang ada teksnya secara khusus ya pada bulan Syawal, tetapi secara umum nomor 1 sampai nomor 5 ini ya kapanpun bisa kita lakukan. Tetapi barangkali
karena ada kaitannya amal 1 sampai 5 ini dengan kebiasaan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ya. Dan di antara tanda diterimanya amal kebaikan kita adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan sesudah kebaikan. Kata para ulama, inna min sawabil hasanah al-hasanah ba'da. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa inna min iqabi sayyi'a ba'da, dan sesungguhnya balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Kalau kita beramal yang baik dan kita ikuti dengan yang baik pula, maka itu tanda amal kebaikan kita pertama diterima oleh Allah. Tapi kalau kita beramal baik kemudian diikuti dengan amal keburukan, maka hati-hati, jangan-jangan ini sebagai tanda amal kebaikan yang pertama kita itu tertolak. Nah, itulah ya sebagai identifikasi ya, kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Kalau pada bulan Ramadan kita sudah melakukan kebaikan, sementara Syawal ini menjadi titik balik, artinya kita anti klimaks dan melakukan hal-hal yang buruk, maka jangan-jangan amal Ramadan kemarin yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah ya. Nah, di sini kita bahas secara global ya untuk masing-masing poin. Yang pertama, puasa Syawal 6 hari memiliki keutamaan seperti puasa, yaitu shaumud dahr ya, puasa sepanjang tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'an kana kasyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka setara dengan puasa sepanjang tahun. Itu riwayat Muslim dan yang lainnya. Karena rumusnya dalam Islam, al-hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Kalau orang yang puasa 30 hari di bulan Ramadan, maka kali 10 ada 300. 6 kali 10 ada 60, berarti 360 sama dengan bilangan hari pada tahun Hijriyah atau pada tahun Qamariyah, itu 360 hari, seperti kita puasa 1 tahun. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Dalam hal ini fleksibel, khususnya bagi perempuan ya. Kalau kita laki-laki tidak ada puasa qadha'nya, karena kalau kita tidak safar atau tidak sakit, tidak kita tinggalkan hari-hari Ramadan. Kalau perempuan yang masih produktif kan ada hari-hari haid, menstruasi yang harus berbuka ya, tidak boleh puasa. Apakah dia harus mengqadha Ramadan dulu ataukah dia langsung puasa Syawal? Nah, masing-masing kondisinya berbeda. Kalau dia yang hobi puasa, yang dalam hal ini pasti ya, maksudnya dia bisa meyakinkan dirinya untuk bisa puasa Syawal, maka lebih utama mengqadha dulu. Artinya dituntaskan 30 hari tadi, supaya ada sebagian ulama yang memaknai secara harfiah ya. Jadi dinamakan Ramadan kalau penuh secara adaan itu adalah pelaksanaan sesuai waktunya, atau qadhaan itu penuh dulu plus 6 baru mendapatkan fadilah shaumud dahr, itu yang tekstualnya begitu ya. Sehingga bagi ibu-ibu yang punya halangan, berarti dia harus menuntaskan qadhanya dulu baru plus 6, maka dia mendapat fadilah ini. Tapi bagi yang tidak yakin pada dirinya untuk bisa mengqadha pada bulan Syawal, maka dia berpuasa sunnah dulu 6 hari. Karena kalau qadha bisa ditunda waktunya sampai nanti apakah Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataukah sesudahnya, tetapi kalau 6 hari bulan Syawal ini ya karena dinamakan Shaumu Sittin min Syawal, berarti pelaksananya harus di Syawal. Jadi pelaksanaannya bisa seperti itu. Ada yang mengatakan diniatkan double antara puasa 6 hari bulan Syawal dan qadha'nya, tapi ini pendapat yang menurut saya lemah ya. Tidak bisa kita gabungkan niat antara yang wajib dan yang sunnah. Orang datang ke masjid pada waktu sholat subuh, tidak bisa dia niat qobliyah plus sekaligus sholat subuhnya. Jadi fungsi niat dalam bab ibadah
Ada dua, yang pertama adalah untuk membedakan ibadah dan tradisi, yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan yang sunnah. Faedah yang akan didapatkan oleh seorang yang puasa 6 hari di bulan Syawal ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal akan menyempurnakan pahala berpuasa setahun penuh. Yang kedua, puasa 6 hari bulan Syawal sebagaimana sholat sunnah rawatib, amal sunnah yang akan menyempurnakan kekurangan dan cacat yang ada dalam amalan wajib. Kalau ada pada bulan Ramadan kemarin ya, kita melaksanakan puasa dengan tanpa menghindari hal-hal yang terkait dengan lisan ya, barangkali masih ada bohongnya, ada ghibahnya dan macam-macam ya, maka kita sempurnakan dengan yang sunnah ini. Kemudian yang ketiga, puasa 6 hari bulan Syawal merupakan tanda diterimanya amal puasa Ramadan. Ya, rumusnya tadi, kalau kita yakin bahwasanya puasa kita di bulan Ramadan itu makbul, maka kita lanjutkan puasa yang sesudahnya, yaitu puasa di bulan Syawal ini, puasa sunnah. Yang keempat, Allah berjanji akan mengampuni dosa hambanya yang telah lalu bagi yang melakukan puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita sudah melaksanakan Ramadan dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita sudah terampuni ya dengan puasa tersebut, dosa kecil maksudnya, maka mari disempurnakan dengan 6 hari ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Syawal adalah puasa Senin dan Kamis. Kalau kebetulan pada saat misalnya kemarin kalau tidak salah itu tanggal 15 Syawal, yaitu pas hari Senin kalau tidak salah, maka kita bisa menggabungkan niat saat itu antara puasa sunnah Syawal dan puasa Senin. Dan kalau tidak salah juga puasa yang 15 ini berarti puasa Ayyamul Bid, berarti 3 niat sekaligus dalam satu amalan. Kalau sama-sama sunnahnya boleh, istilahnya apa, combo apa ini ya. Jadi niatnya double dan amalannya satu. Kalau dalam bab amal-amal yang sunnah boleh, silahkan. Ya, mudah-mudahan Allah yang menerimanya. Jadi soal diterima atau tidak itu Allah, kita serahkan pada Allah. Yang jelas kita punya alasan-alasan dan punya dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, beberapa riwayat mengatakan puasa Senin dan Kamis merupakan salah satu puasa sunnah dianjurkan Rasulullah, sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah, yang artinya Rasulullah sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian dalam riwayat disebutkan karena alasannya Senin Kamis merupakan hari diperiksanya amal seseorang. Jadi ada laporan pekanan yang disampaikan oleh malaikat pencatat amal. Kalau laporan harian itu adalah antara subuh dan asar. Kalau laporan pekanan itu Senin dan Kamis. Kalau laporan tahunan yaitu di bulan Sya'ban itu. Kemudian riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda yang artinya amal-amal perbuatan itu diajukan diaudit pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu aku ingin amal perbuatanku diajukan ataupun diaudit pada saat aku sedang puasa. Para ulama menjelaskan bahwa puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa Syawal hukumnya adalah boleh. Menggabungkan puasa Senin Kamis dan puasa Syawal diibaratkan seperti niat melakukan sedekah dan silaturahim. Jika seseorang menggabungkan dua puasa sunnah, maka akan memperoleh pahala dari keduanya. Oleh karena itu umat muslim yang mengerjakannya bisa mendapatkan dua manfaat dari dua aktivitas puasa sunnah tersebut. Yang ketiga, puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih pada bulan-bulan Hijriah 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ini. Yang diantara keutamaannya bahwasanya puasa Ayyamul Bid seperti berpuasa sepanjang tahun. Keutamaan juga dijelaskan dalam Abu Dawud, shaumu thalathati ayyam shaumut dahar kulli. Puasa 3 hari di setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Ya, tadi itu alasannya, rumusnya. Satu amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Jadi kalau kita puasa 3 hari setiap bulannya, maka pahalanya sama dengan 30. Kalau kita setiap bulan puasa berarti seolah-olah kita puasa setiap bulannya atau sepanjang tahunnya. Berarti kalau misalnya kita puasa
Senin Kemis 1 bulannya sudah melebihi. Nah, Senin Kemis itu setiap pekan berarti ada 8 kali ya. Itu kali 2 kali 10 sudah berarti 80. Jadi itu kalau hitung-hitungan ini ya secara matematis. Kalau kita tambah silahkan. Kita tambah Senin Kemis plus puasa Ayyamul Bid kalau beririsan ya. Itu berarti pahalanya double. Puasa Ayyamul Bid juga salah satu dari 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sebagaimana tertulis dalam riwayat Bukhari. Nabi memberikan 3 wasiat kepada salah seorang sahabatnya yaitu Abu Darda. Ada mengatakan Abu Hurairah ya. Tapi riwayatnya macam-macam ini. Wasiatnya ausani khalili bi thalathin. Kekasihku Rasulullah memberikan pesan kepadaku 3 hal. La ata'uhunna hatta amut, yang aku tidak meninggalkannya hingga meninggal. Yaitu apa isinya? Yang pertama, shaumi thalathati ayyamin kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulannya. Wa sholatil duha, sholat 2 rakaat, sholat duha, wa naumi ala witrin, dan ini sholat witir sebelum tidur. Hadis Bukhari Muslim ya. Jadi 3 hari tidak ditentukan di sini tanggalnya ya. Tapi biasanya kalau ada teks yang umum dikomparasikan dengan teks yang khusus, maka yang khusus ini mentaksis istilahnya ya, mengkhususkan yang umum. Berarti idealnya adalah 13, 14, 15. Tapi ada yang menggunakan dalil ini apa adanya. Sehingga di beberapa pondok ketika ada acara tertentu digeser-geser. Ada yang 12, 13, 14, ada yang 14, 15, 16, ada geser-geser dari asalnya ini. Karena tidak ada ketentuan. Yang penting dia puasa 3 hari setiap bulannya. Tapi yang pas adalah Ayyamul Bid tadi. Kemudian sholat duha ini diterjemahkan 2 rakaat, tapi sebenarnya ya minimal 2. Maksimalnya 12. Kemudian naum ala witrin, witir sebelum tidur. Ini bagi orang-orang tertentu yang memang tidak biasa untuk bangun malam, maka dipersilahkan untuk witir dulu, baru nanti kalau kebablasan tidak bisa bangun berarti sudah aman dari sunnah witirnya ini. Tapi kalau dia bisa bangun malam, sholat tahajud, maka dia sholat tahajud 2 rakaat semampunya, apakah 8 atau lebih silahkan, dan tidak perlu witir lagi karena sudah witir sebelum tidur ya. Seperti kita pada saat sholat tarawih kan sudah witir ya. Kalau kita bangun untuk tahajud tidak perlu tambah witir. Kemudian yang keempat, silaturahim. Pada bulan Syawal adalah bulan yang baik untuk menyambung tali silaturahim. Anjuran dan perintah untuk menjalin silaturahim disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi pernah ditanya tentang amal yang dapat memasukkan ke dalam surga, maka beliau menjawab, ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Engkau menyembah pada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menjalin tali silaturahim. Ini tidak ada kekhususan di bulan Syawal, tetapi ini menjadi dasar secara umum. Biasanya di bulan Syawal kita melakukan kunjungan-kunjungan silaturahim, atau bahasa kita mudik dari perantauan kita yang dilahirkan di luar kota dan kita kerja di sini, maka kita pulang untuk maksudnya ke kampung halamannya, kampung kelahiran, silaturahim kepada keluarga besar. Kalau orang tuanya masih hidup berarti kepada orang tuanya atau saudara-saudaranya, sepupunya, pak de bulenya kalau masih ada. Maka ini anjuran yang sangat bagus ya, yang menjadi tradisi kita. Walaupun di luar negeri tidak biasa melakukan mudik seperti itu, tapi karena al-adatu muhakamah, tradisi bisa menjadi hukum. Kita di Indonesia punya tradisi yang baik, ya monggo. Ini kebiasaan yang baik yang perlu untuk dilestarikan. Selain mendapat keutamaan berupa kelapangan rezeki dan juga perwujudan keimanan seseorang, menyambung tali silaturahim juga dapat mencegah diri kita dari dosa yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uquba fid dunya
ma'amatakhirul fil akhirah mithlul bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuk akhirat daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Jadi ini merupakan mafhum mukhalafahnya ya. Artinya kalau memutus tali silaturahim ini mendapat ancaman disegerakan sanksinya di dunia, maka kalau orang yang menyambung silaturahim berarti dia mendapatkan balasan yang juga disegerakan di dunia. Yang kelima adalah bersedekah. Sedekah merupakan amal yang dianjurkan Rasulullah dan dilakukan kapanpun. Sedekah sebaiknya dilakukan segera sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat Allah. Amal ini sangat dicintai oleh Allah sehingga diberikan balasan dan pahala yang berlipat ganda bagi setiap muslim yang mengerjakannya. Dengan melaksanakan sedekah maka kita akan memiliki rasa empati yang tinggi, terhindar dari sifat kikir dan selalu bersyukur, serta membukakan pintu rezeki dari arah manapun. Jadi sedekah tidaklah mengurangi harta, sebaliknya sedekah akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidaklah mengurangi harta, malah menambah. Dengan berbagi THR atau berbagi angpau kepada anak-anak, kepada saudara, itu bentuk sedekah di bulan Syawal ya. Ada nasihat Rasul kepada Asma binti Abi Bakar ini. Anfiki awin fahi awin dohi wala tuhsi fayuhsillahu alaik wala tu'i fayu'illahu alaik. Infakkanlah atau berikanlah dengan murah hati atau luaskanlah dan janganlah menghitung-hitung, nanti Allah akan menghitungnya terhadapmu, dan janganlah kamu menyimpan sesuatu, nanti Allah akan menyimpan sesuatu daripadamu. Jika tidak berderma maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut, dan janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, jika tidak maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ini yang disimpulkan para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amal yang kita lakukan. Kalau kita memberikan tanpa batas, maka Allah memberikan balik kepada kita tanpa batas. Kalau kita hitung-hitungan matematis, nanti kalau saya berikan bagaimana untuk bertahan ini, bertahan itu, Allah juga akan menghitung-hitung secara terbatas. Maka kita berikan ya, Allah yang akan memberikan balasan dengan tanpa batas, walaupun tetap ada koridor ya dalam ayat yang lain ya, ciri ibadur rahman walladzina idza anfaqu, orang-orang yang ibadur rahman itu adalah ketika berinfak mereka tidak kikir dan juga tidak boros. Tidak kikir dan tidak boros. Wa kana baina dzalika qawama, dan pertengahan antara keduanya. Jadi tetap namanya moderat itu dimanapun kita jaga secara seimbang ya, supaya semuanya mendapatkan kenyamanan. Yang keenam, melangsungkan pernikahan. Untuk bagi yang bujangan ya, kalau kita yang sudah menikah ya hitung-hitung dulu ya, apakah bisa ya, poligami itu kan perlu, apalagi panjenengan ya yang ada aturan khusus ya, atau menikahkan putra-putrinya ya. Ini dipilih di bulan Syawal sebagaimana Nabi memberikan contoh. Beliau pada saat itu menepis atau membatalkan kepercayaan pada zaman jahiliyah yang menganggap pernikahan di bulan Syawal dapat membawa kesialan atau bencana. Maka beliau ya menikahi di antara istri beliau di sini menurut riwayat Aisyah, tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Beliau menikahiku pada bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan berkumpul denganku satu rumah itu juga pada bulan Syawal. Jadi beliau menikahi Aisyah itu pada tahun ke-10 kenabian, 10 bi'tsah pada bulan Syawal. Saat itu Aisyah masih berusia 6 tahunan, masih kecil. Dan beliau menikah Aisyah itu bukan karena nafsunya, tapi karena wahyu lewat mimpi. Beliau tidur dan bermimpi didatangi malaikat Jibril sambil membawa kain sutra yang di dalamnya ada wajah Aisyah secara spesifik. Beliau menganggap biasa, kemudian malam berikutnya mimpi seperti itu sampai 3 kali berturut-turut.
Maka Nabi saat itu ya lewat salah seorang sahabiah namanya Khawlah binti Hakim, itu bertanya, Rasulullah, ketika itu kan sudah ditinggal oleh Khadijah ya, apakah Anda tidak ingin menikah lagi? Kata Nabi, dengan siapa aku menikah? Kemudian Khawlah bertanya, ya monggo terserah panjenengan. Nabi bertanya, dengan perawan atau dengan janda? Kemudian terserah panjenengan. Kemudian Nabi bertanya, kalau dengan perawan dengan siapa? Ya dengan Aisyah, itu pendapat daripada Khawlah. Kalau dengan janda siapa? Yaitu Saudah. Maka pada bulan Syawal ini sebenarnya Nabi menikahi dua orang ini ya. Yang satu janda, yang satu perawan. Tapi yang terkenal, yang diekspos sebagai, karena yang meriwayatkan karena Aisyah. Jadi Aisyah ini dinikahi pada saat tahun 10 kenabian, kemudian beliau berkumpul dengan Aisyah itu pada setelah perang Badar. Jadi pada tahun kedua Hijriah, setelah perang Badar, beliau baru berkumpul dengan Aisyah. Dan saat Nabi meninggalkan Aisyah, jadi Nabi wafat, Aisyah itu masih berusia 18 tahun. Jadi sangat-sangat muda. Hikmahnya apa? Aisyah ini tidak memiliki keturunan. Dan beliau punya kecerdasan. Setiap kali mendengar, melihat itu langsung tertancap di otak ingatannya. Jadi servernya kuat ya untuk mengingat. Maka ada persoalan-persoalan rahasia tentang rumah tangga itu yang tahu adalah Aisyah. Ketika ditanya oleh sahabiat, Aisyah menjawab. Ketika ditanya seorang sahabat, Aisyah menjawab. Jadi juru bicaranya Rasulullah, jadi sebagai muftinya ya. Sepeninggal Rasulullah, beliau menjadi rujukan para sahabat. Dan beliau perawi hadis yang nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi luar biasa, itulah hikmah Nabi menikah dengan Aisyah. Bukan karena kepentingan pribadi ya. Dan ini sunnah yang khusus, tidak boleh dijadikan landasan ya. Barangkali ada orang yang menikahi anak kecil, kenapa? Saya ikut Rasulullah misalnya, menikahi Aisyah pada saat masih kecil ya, nggak boleh. Jadi ada sunnah kekhususan di sini. Nah, kita terikat dengan aturan undang-undang tentang pernikahan nomor 1 tahun 74 itu, yang menikah harus pada sekarang berapa? Masalah 21 ya. Jadi harus dilihat aturan di positif kita ya, undang-undang positif. Jadi dengan demikian menikah di bulan Syawal bukanlah sebuah tradisi masyarakat semata, tapi anjuran yang sudah ditetapkan dalam hadis. Jadi di samping Saudah, Aisyah, Nabi juga menikahi Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Yang terakhir itikaf. Itikaf ini kita berdiam diri di masjid untuk niat ibadah ya. Tidak ada batasan waktunya. Bisa kita lakukan kapanpun, siang malam. Yang kita lakukan selama itikaf ini untuk takarrub kepada Allah dengan berzikir. Kita pada saat sholat berjamaah ke masjid dengan niat untuk itikaf juga boleh. Dengan membaca Al-Quran juga boleh. Dan disunahkan setiap waktu setelah Ramadan juga demikian boleh. Di sini Syekh bin Baz mengatakan tidak diragukan lagi bahwa itikaf di masjid merupakan salah satu bentuk ibadah baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Bagi orang yang terbiasa melakukan itikaf namun karena ada udzur yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan di bulan Ramadan, maka dianjurkan itikafnya bulan Syawal. Seperti kata Aisyah ini, beliau menceritakan itikaf Nabi itu kemudian di pagi harinya Nabi melihat ada banyak kemah para istri. Beliau bertanya, apa-apaan ini? Setelah diberitahu, beliau berkata kepada para istrinya, apakah kalian menganggap ini baik? Kemudian beliau tidak itikaf di bulan itu dan beliau itikaf di 10 hari di bulan Syawal sebagai ya semacam qadha untuk mengganti yang ditinggalkan di bulan Ramadan karena barangkali ada udzur ya bagi para wanita, maka bisa ditunda di bulan Syawal. Inilah jemaah sekalian, ada 7 poin yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah pada kita semuanya, menjadikan kita konsisten dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala ya, dalam kebaikan semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.